Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, sehingga nikmat itu jika kita hitung pasti kita tidak akan sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita pasti tidak akan sanggup. Caranya syukurilah segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam sama-sama kita sajikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di sini yang perjalanan kita lebih kurang 4.000 sekian kilometer dari Aceh di Indonesia menuju Mekah adalah kita melaksanakan syiar, melaksanakan salah satu rukun yang dibawakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran kita kemari adalah sebagai wujud kita menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan perintah Allah berhaji bagi orang-orang yang mampu. Kemudian salawat beriring salam kepada para sahabat, keluarga dan seluruh alim ulama, bapak dan ibu, orang tua kami yang kami muliakan, serta kepada abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik kami sekalian. Kami di sini tidak untuk mengajari ikan berenang dan menggurui burung terbang, tetapi kami di sini untuk saling mengingatkan, sebelum kami menyampaikan beberapa mau'izah yang mungkin bermanfaat untuk kami dan kepada seluruh hadirin sidang yang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa informasi penting. Yang pertama, hari ini seluruh ketua kloter diundang ikut rapat di sektor di Hotel 906. Yang kedua, nanti kita di Arafah di Mina, tenda kita berkumpul dengan kloter 7, kloter 8, kloter 9 dan sebagian dari kloter 12. Kloter 7, kloter 8, kloter 10, kloter 12-nya mandung dengan Aceh. Oleh karenanya mari ketika truk Arafah, truk Mina ada kurang lebih dah menjejel. Pakai sari rodol. Hari rodol kan hari gokok. Hari rodol. Tanya biasanya punya hari rodol tu mendawa. Nganggok pada mulanya nyobek. Sari rodol mari lebih-lebih pun. Yang kedua, yang kedua sebagai biasa petugas tetap mengingatkan mari jaga kesehatan. Jangan melakukan aktivitas yang banyak di luar hotel karena beda suhu di Aceh dan di Mekah. Baik sampai lagi urun tuhakeun gara-gara minta pahala UBP menempah balik UBFA. Gara-gara minta pahala UBP menempah balik UBFA. Baik sampai lagi karena kita memang menghadapi puncak haji. Al-Hajju Arafata. Singkat penjelasannya, hadis ini singkat. Al-Hajju Arafata. Haji itu adalah Arafah. Kata ja umrah sunat, udin tan'i, jirana, ja film lagi maha buci, abuci kamu, ruci kamu. Kita semangat ibadah luar biasa. Tetapi mari kita ukur semangat ibadah kita dengan kemampuan. Sampai ke urun si pegang gara-gara dah minta pahala UBF nampak balik. Yang keempat,
dalam proses pendorongan dari hotel ke Al-Musna, maka mari sama-sama tertib. Ikuti setiap arahan dari petugas, bertertib. Jika tertib, insya-Allah lancar. Menyahana tertib, behana urang lancar. Train. Jadi lagi raja berjalan ji. Menyah macet, cimtrek, menyahana macet, lancar. Dan terakhir, betul doa ba Allah Subhanahu wa taala, nyo nanggro mustajabah doa. Apapun cerita dan doa, semoga proses Al-Musna berjalan lancar, bertanya mandum nabi kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ibadah yang terlakukan di Al-Musna baik wukuf dan mabit serta lontar jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertanya mandum na anugerah ya Allah haji mabrur. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasaihul Ibad, kitab Nasaihul Ibad itu adalah kitab yang ditulis oleh ulama Nusantara yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Beliau pernah menjadi mufti dan imamnya di sini, di Haramain. Jadi dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengutip kalam hikmah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Laula khamsu khisal la saran nasu kulluhum salihun. Jikalau bukan karena 5 perkara, maka seluruh manusia akan jadi orang-orang soleh. Nyo bertanya mandum nyo ke Sayyidina Ali akan jid ke orang saleh. Tapi 5 buah faktor yang menyebabkan orangnya jid ke salah. Artinya hana saleh. Nyo tak kala na mak tanya menyana belum terlambat, mari kita buang jauh-jauh. Menyahana tamu doa ba Allah Subhanahu wa taala gendanya menjadi orang-orang saleh. Nyo tak pegang heboh kan. Babi. 1, al-qanaatu bil jahli. Yang pertama adalah qanaah dalam kebodohan. Qanaah itu sebenarnya sifat yang bagus jika ditempatkan pada tempat yang layak, yang cocok. Qanaahnya pak itu waktu nunjuk rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, getanya pelai rezeki mampu ribai. Tapi yang nak 10,000, disitulah pakai qanaah. Kita terima apa adanya pemberian dari Allah. Tapi kalau qanaah kita tempatkan dalam hal kebodohan, artinya katanya haid yang berno, bor yang berno. Nyo beda ada pegang manasik haji. Kan kalau dah berno di kampung. Ya kan? Kalau dah berno di kampung manasik haji. Tetapi jika kita qanaah dalam kebodohan, hendak berno manasik, maka menyegop dimulai tawaf ba Hajar Aswad ditanya ba kuya bening balain menyegop buka berlawanan dengan arah jarum jam, ditanya searah jarum jam. Kenapa kita padai tidak belajar? Oleh karenanya mari jangan pernah bosan-bosan belajar. Yang hanjir tentangnya mbak pemimpin ibadah lantak kloterna. Makanya pemerintah menyiapkan petugas itu, yang pertama petugas ketua kloter, yang kedua pemimpin ibadah. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk belajar. Yang kedua, kalau kita sudah belajar kemudian beramal sesuai yang kita pelajari, maka tawakallah kepada Allah. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ada 2 hal ketika manusia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus sabena. Yang pertama raja, yang kedua khauf. Peraja, dia tak ibadat tak harap ya Allah nerima ibadat tu. Yang kedua khauf, khauf, berhati-hatilah dalam ibadat. Maka takut tu hana terima.
Setelah kita beribadat, maka tawakal kepada Allah. Yakinlah bahawa ibadat katanya gedri. Baik bacut na urang pegang, anasa tawa. Menggoyang tu dia. Kapa yang dibaca tawa? Dibaca anasa. Padahal hana moho kata ja. Kalah dah halul. Menggoyang tu. Yang kita dengut. Masya-Allah, kipai. Mari yakinlah, tawakallah kepada Allah. Tamu doa ni kali dah puput bernegeri. Jika kita padai tidak mau belajar, handa temurno, maka nyan salah satu sebab manusia menjadi gagal saleh. Penyebab gagal saleh yang pertama adalah tidak mau belajar. Yang kedua, ini lo beli ke leher bawah macam dua bawah tu, insya-Allah tak pegah kesempatan lain. Yang kedua, wal amalu birra'i, beramal dengan ria. Beramal dengan ria, padahal amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dalam sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya drone yang kamu sembah, dan bak drone ya Allah kamu lagi tolong. Iyyaka na'budu, awai na'budu baru nasta'in. Makanya beramallah ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Wate-wate sendiri semayang baik sawan, baik tua-tua nak berdoa bila bersilun mandu, ya Allah, nak anugerahlah dalam hati kamu sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang jero. Apa salah satu sifat yang jero adalah tak puput berangkapa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah. Jadi jika kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi salah satu sebab kita menjadi orang-orang yang gagal saleh. Kadang-kadang makanya kan punya bahasa Indonesia saleh dengan salah kan toto. A dan A. Saleh jalannya tu. Bacut sagai belak, sini belok oleh ka salah. Toto je sebab. Makanya kita harus benar-benar jaga. Yang terakhir, wal i'jabu birra'i. Yang terakhir, i'jabu birra'i, katanya bangga dengan pendapat katanya sendiri. Yang biasa orang kata orang Aceh. Ya kan katanya Aceh kan orang Aceh. Kita bangga dengan pendapat sendiri, dan itu menjadi salah satu sebab katanya gagal saleh. Oleh karenanya, mari nepegah dalam agama, ketika kita melihat seseorang yang tidak kita kenal, orang itu tua, maka benar dalam hati tanya bahawa God lebih God dengan tanya. God nyan kadrik kudip le amal kebaikan. Menanti terkala muda, lebih muda daripada tanya. Alhamdulillah dimutuahnya. Ana le disa di. Itu yang diajarkan oleh agama. Maka supaya tidak muncul kesombongan. Baik sampai kita nyotok yang betul lain. Salah dulu. Salah dulu. Lagi orang pegah nak, nyai bak kedai yang sabah yang ke toko lon lain. Ada gok mandu. Baik lagi ya. Jadi kalau kita membanggakan pendapat sendiri, membanggakan diri sendiri, maka nyan kun Imam Nawawi nekutip pendapat kalam hikmah Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahawa wal i'jabu birra'i, tanya bangga dengan rod hantatim dengan gop ataupun hame takalan gop salah saja kita untuk yang betul, yang penyebab kita menjadi manusia yang gagal saleh. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulang, ada 5 sebenarnya penyebab gagal saleh. Kita sampaikan pada kesempatan ini 3. 1, tidak mau belajar. Oleh karenanya, mari jangan bosan-bosan untuk belajar. Yang kedua, beramal karena
Ria. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Oleh karenanya, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bunuh tolong oleh Allah Subhanahu wa taala kegetanya mandul dalam ibadat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Mungkin sampai di sini mau'izah singkat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang sampaikan dan bagi seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi informasi penting yang saya lewatkan tadi di pertama, bahwa hari ini seluruh jamaah kloter 8 kami undang untuk hadir di sini pada jam 9 akan ada pembinaan menuju Ar-Musna. Sekali lagi, seluruh jamaah kloter 8, baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kami undang kemari pada pukul 9 akan ada pembinaan menuju Ar-Musna. Mungkin demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.